Shalom. Renungan kali ini berjudul 12 jenis doa, bagian kelima, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18 ayat 19-20. Ayat ini memberi kita prinsip penting untuk menggunakan fondasi-fondasi kita untuk berdoa efektif. Kata Inggris berkumpul berarti secara harfiah dipimpin bersama. Ketika kita bicara tentang dipimpin bersama dalam doa, kita sampai pada pertanyaan, dipimpin oleh siapa? Jawabannya diberikan dalam Roma 8 ayat 14. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Seperti Roh Kudus memimpin kita untuk mengerti kehendak Allah dalam kitab suci, begitu pula Ia memimpin kita dalam berdoa. Yesus berkata dalam ayat ini, kapanpun 2 atau 3 orang dipimpin oleh Roh Kudus berkumpul dalam nama Yesus, mereka akan mengalami kehadirannya. Dan apapun yang mereka minta akan diberikan kepada mereka. Perhatikan, Yesus tidak berkata, ketika 2 orang baptis berkumpul, Aku akan hadir di sana. Atau, ketika 3 orang Pentakosta atau Metodis berkumpul, Aku akan hadir di sana. Banyak orang salah mengaplikasikan ayat ini. Yesus mengikatkan dirinya hanya dengan mereka yang dipimpin oleh Roh Allah untuk datang dalam namanya. Allah di sini juga memberi kita visi baru mengenai doa korporat. Dalam pandangan tradisional, ayat ini bisa 2 atau 3 orang duduk berkumpul dalam kelompok, atau bisa juga tersebar secara fisikal di tempat-tempat berbeda dalam kamar doa terpencil. Namun doa-doa kita tetap sampai ke hadirat Tuhan sebagai satu suara korporat, sementara kita berdoa sesuai kehendaknya dalam namanya. Berdoa seperti memainkan instrumen musik kita masing-masing dalam satu orkestra. Instrumen-instrumen ini adalah pujian, ucapan syukur, penyembahan, petisi, doa perantaraan atau syafaat, permohonan, perintah, komitmen, dedikasi, ketekunan, memberkati, dan mengutuk. Ada 12 jenis doa. Instrumen-instrumen ini menolong memperlengkapi kita untuk segala doa dan permohonan setiap waktu di dalam roh. Efesus 6 ayat 18. Pertama adalah doa pujian dan ucapan syukur. Pujian dipersembahkan kepada Allah karena siapa Dia dan apa yang Ia lakukan pada umumnya. Sedangkan ucapan syukur dipersembahkan kepada Allah karena apa yang Ia sudah lakukan bagi kita secara khusus. Mazmur 48 ayat 1 mengatakan pada kita, besarlah Tuhan dan sangat terpuji. Pujian dilakukan bersuara dan diucapkan. Pujian harus dipersembahkan berdasarkan pribadi Allah sendiri. Ia besar dalam hikmat, besar dalam kuasa, besar dalam pekerjaan-pekerjaan kreatifnya, besar dalam tindakan-tindakan penebusannya, besar dalam pemeliharaannya atas kita. Segala sesuatu yang Allah lakukan besar. Karenanya, Ia harus dipuji. Sebagian besar dari kita tidak cukup memuji Tuhan. Mengucap syukur dilakukan dengan bersuara. Dari seluruh kebesaran universal Allah, dijadikan spesifik untuk kasus khusus kita. Paulus berkata, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar,
sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Filipi 4 ayat 6. Mengucap syukur dan pujian memberi kita akses pada Allah. Mazmur 100 ayat 4 berkata, masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Gerbang membawa ke dalam pelataran, pelataran membawa ke dalam hadiratnya. Kita masuk melalui gerbang dengan mengucap syukur, melalui pelataran dengan pujian. Lalu kita sampai di sana. Tanpa instrumen ini, kita seperti penderita kusta yang datang kepada Yesus minta pertolongan. Mereka berdiri agak jauh menemui Dia dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lukas 17 ayat 11-19. Ia memiliki belas kasih pada mereka, namun mereka tidak memiliki akses padanya. Jutaan orang Kristen berdoa seperti itu. Tuhan, tolong saya butuh uang, sembuhkan saya. Tetapi mereka berteriak dari jauh, karena mereka tidak menggunakan akses kepada Allah. Dalam cerita orang kusta itu, kita membaca satu dari mereka kembali untuk memberikan ucapan syukur. Ketika ia melakukan itu, ia memiliki akses langsung pada Yesus. Alkitab berkata, 10 dari mereka disembuhkan, namun hanya 1 diselamatkan. Dengan memberi ucapan syukur, ia mendapat faedah-faedah spiritual sekaligus fisikal. Satu frasa indah dalam Yesaya memberi kita bayangan memasuki hadirat Allah. Deskripsi nubuatan kota Allah, tempat di mana Allah tinggal, rumah Allah. Yesaya berkata, tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Yesaya 60 ayat 18. Tembok dari kota ini, selamat, mengacu pada pemeliharaan dan perlindungan Allah atas umatnya. Selamat mencakup semua faedah dan berkat yang dibeli bagi kita melalui kematian Yesus di salib. Kota ini yang temboknya selamat juga memiliki gerbang. Kitab Wahyu mengatakan pada kita dengan jelas bahwa satu-satunya jalan ke dalam kota mulia ini melalui gerbang. Wahyu 21 ayat 25-27 dan pasal 22 ayat 14. Jika kita ingin memasuki kota selamat, jika kita ingin memasuki hadirat Allah, jika kita ingin datang memasuki pemeliharaan, perlindungan, dan berkat-berkat Allah bagi umatnya, kita harus masuk melalui gerbang pujian. Paulus berkata, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan. Namun ia menambahkan dengan ucapan syukur. Filipi 4 ayat 6. Dengan kata lain, ketika kita datang pada Allah dengan permintaan-permintaan kita, harus dimulai dengan mengucap syukur padanya. Kita memuji Allah karena kebesarannya. Kita mengucap syukur karena kebaikannya pada kita, karena semua yang Ia sudah lakukan bagi kita. Mengucap syukur memiliki fungsi psikologis yang sangat penting, membangun iman kita. Lebih sering kita mengucap syukur pada Allah untuk semua yang Ia sudah lakukan bagi kita, lebih mudah bagi kita untuk percaya bahwa Ia akan melakukan apa yang kita akan minta selanjutnya. Ini perilaku yang baik. Kedua adalah doa penyembahan, yang kurang dipahami dalam kekristenan zaman sekarang. Penyembahan bukan menyanyikan nyanyian pujian atau paduan suara. Penyembahan bukan deklarasi pada atribut Allah. Pujian dan ucapan syukur ekspresi bersuara. Sedangkan doa penyembahan
berhubungan dengan sikap. Sebagian besar kata-kata yang diterjemahkan sebagai penyembahan dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menggambarkan sikap tubuh, di mana sikap diartikan dengan menundukkan kepala, yang lain dengan menundukkan bagian atas tubuh ke depan sambil mengangkat tangan. Cara ketiga, seseorang bersujud, ialah dengan muka ke bawah di hadapan hadirat satu yang ia sembah. Mengucap syukur dan memuji bersuara keluar dari mulut kita. Menyembah sebaliknya, sikap posisi tubuh kita. Tidak berarti menyembah tidak bisa diekspresikan dengan bersuara. Namun tanpa sikap tubuh yang benar, bukan menyembah. Menyembah menutup muka, menundukkan kepala kita ke bawah. Tentunya, ini bukan satu-satunya deskripsi sikap tubuh. Menyembah adalah pendekatan roh kita kepada Allah. Yesus berkata, penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23. Ini dipresentasi dalam doa Bapa kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga. Matius 6 ayat 9. Setelah kita menyebut Bapa, hal selanjutnya yang kita katakan, dikuduskanlah namamu, karena namamu kudus. Suatu privilege menggunakan namanya. Kita melakukannya dengan rasa hormat dan memuja. Kita melakukannya dengan kerendahan hati. Kita melakukannya dengan perasaan kagum dan terpesona. Itu penyembahan. Hati yang tunduk rendah di hadirat Allah. Ketiga adalah doa petisi. Minta pemenuhan kebutuhan fisikal dan material. Namun ingat, berdoa bukan hanya mengenai apa yang kita mau dan minta. Berdoa mengetahui tujuan Allah yang diungkapkan dalam kitab suci dan lalu berdoa untuk tujuan itu. Lihat dalam 1 Yohanes 5 ayat 14-15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Itu jenis doa petisi. Minta hal-hal yang kita butuhkan. Jika kita minta sesuai kehendak-Nya, maka Ia mendengar kita. Dan jika kita tahu bahwa Ia mendengar kita, maka kita memperoleh apa yang kita minta. Jika kita mengajukan petisi dan kita berdoa sesuai kehendak Allah, kita tahu kita sudah menerima apa yang kita minta. Satu rahasia besar menerima hal-hal dari Allah adalah menerima. Banyak orang minta namun tidak pernah menerima. Yang penting bukan hanya minta, namun minta dan menerima. Satu cara untuk tidak menerima jawaban atas petisi kita adalah ketika kita terus-menerus berdoa untuk memperolehnya. Beberapa orang berdoa masuk ke dalam iman, lalu berdoa keluar dari iman karena bimbang dan tidak percaya. Yesus berbicara mengenai perihal petisi ini ketika Ia berkata, "Apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu." Markus 11 ayat 24. Percaya bahwa kita sudah menerimanya. Kapan kita menerima hal-hal yang kita minta? Waktu kita berdoa. Perhatikan, menerima tidak sama dengan memiliki. Menerima adalah menyelesaikannya. Memiliki adalah pengalaman yang mengikutinya. Pengalaman aktual memiliki apa yang kita sudah doakan harus menunggu.
Namun dengan iman kita menerima apa yang kita doakan ketika kita berdoa. Dalam hal berdoa, tidak cukup memiliki iman. Kita butuh iman dan kesabaran. Contohnya Abraham. Allah menjanjikannya banyak keturunan ketika ia tidak memiliki anak. Namun kitab suci berkata, Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Ibrani 6 ayat 15. Berapa lama ia menunggu? 25 tahun. Ia 99 tahun sebelum ia memiliki anak yang dijanjikan. Bayangkan, ia dicobai dengan keraguan, menanti tanpa berkesudahan. Ibrani 10 ayat 36 berkata, sebab kita memerlukan ketekunan, supaya sesudah kita melakukan kehendak Allah, kita memperoleh apa yang dijanjikan itu. Dalam jeda antara melakukan kehendak Allah dan menerima janji, kita bisa melakukan dua hal. Kita bisa bertahan atau menarik diri keluar. Jika kita menarik diri, kita tidak menerima apa-apa. Jika kita bertahan, kita menerima segala sesuatu yang kita minta. Apa pengujian Allah? Ketekunan dan kegigihan. Sesuatu yang bisa menolong kita dalam proses bertahan ini adalah mengucapkan deklarasi pengakuan iman kita dengan berani. Sebagai contoh deklarasi, tubuh saya adalah bait Roh Kudus yang ditebus, disucikan, dan dikuduskan dengan darah Yesus. Anggota-anggota tubuh saya adalah instrumen-instrumen kebenaran yang diserahkan pada Allah untuk pelayanannya dan untuk kemuliaannya. Iblis tidak memiliki tempat dalam hidup saya, tidak berkuasa atas saya, tidak memiliki klaim yang belum diselesaikan terhadap saya. Semua sudah diselesaikan dengan darah Yesus. Saya mengalahkan iblis dengan darah domba dan dengan kata-kata kesaksian saya. Ayat lain dari 2 Korintus 2 ayat 14, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, Ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jika kita berjalan dalam kemenangan Kristus, keluar dari kemenangan itu ada keharuman yang berhembus keluar melalui Roh Kudus dan memberkati semua orang yang berinteraksi dengan kita. Pertama, meski demikian, ingat, jika kita ingin mengajukan petisi kepada Allah untuk sesuatu yang kita butuhkan, selalu mulai dengan mengucap syukur. Jangan langsung mengajukan petisi. Doa petisi adalah doa menerima yang kadang-kadang mensyaratkan ketekunan dan kegigihan untuk bertahan. Namun ini berbeda dengan doa persisten mengetuk pintu. Keempat adalah doa perantaraan atau syafaat, mewakili orang lain, atau intercession, adalah satu dari seni kehidupan Kristen tertinggi. Satu dari yang paling sulit dilakukan. Dibutuhkan banyak latihan, banyak keterampilan, kedewasaan. Untuk menjadi pendoa perantara, berarti secara harfiah berada di antara. Pendoa perantara atau intercessor adalah seseorang yang masuk di antara Allah dan mereka yang Ia doakan. Alkitab memberi kita beberapa contoh kasus ekstrim. Salah satunya saat Abraham berdiri antara Tuhan dan kota Sodom. Kejadian 18 menyampaikan cerita tentang Tuhan dan dua malaikatnya mengunjungi rumah Abraham. Abraham menawarkan mereka air untuk mencuci kaki mereka.
Ia memotong anak sapi untuk makan mereka. Ia bercakap-cakap dengan mereka di bawah pohon tarbantin. Lalu Tuhan mengungkapkan kepada Abraham tujuannya berada di sana. Ia turun ke dalam kota Sodom dan Gomora untuk memeriksa situasi dan mengambil tindakan. Ini memprihatinkan Abraham karena keponakannya Lot dalam kondisi mundur tinggal di Sodom. Abraham tahu jika penghakiman turun atas Sodom, Lot dan keluarganya menjadi bagian penghakiman itu. Pada titik itu, dua malaikat itu berpaling dari situ dan pergi menuju Sodom. Namun Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Kejadian 18 ayat 22. Itu posisi pendoa perantara, intercessor. Abraham berdiri di depan Tuhan dan berkata, "Tuhan, tunggu sebentar. Jangan pergi dulu. Aku ingin mengatakan sesuatu." Ia menahan Tuhan dan lalu mulai melakukan tawar-menawar. Abraham minta Tuhan bersedia menyelamatkan kota-kota itu jika ia bisa menemukan 50 orang saleh, lalu 40 dan seterusnya. Sampai Tuhan setuju menyelamatkan Sodom demi 10 orang saleh. Ini pewahyuan besar. Kota Sodom pada zaman Abraham, kota besar dengan populasi tidak kurang dari 10.000 orang. Jika demikian, Allah berkata demi 10 orang saleh, ia akan menyelamatkan kota dengan 10.000 orang fasik. 1 dalam 1.000. Itu proporsi Alkitabiah yang menarik. Ayub 33 ayat 22 berkata, "Jikalau di sampingnya ada malaikat penengah, 1 di antara 1.000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia." Kitab Pengkhotbah 7 ayat 28 berkata, "Kudapati seorang laki-laki di antara 1.000. Tampaknya kesalehan seseorang luar biasa." Kita tahu kesimpulan ceritanya, Tuhan tidak menemukan bahkan 10 orang saleh dalam kota. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Kejadian 19 ayat 24. Contoh Alkitabiah ini mengenai doa perantaraan atau intercession ekstrim adalah ketika Musa berdoa untuk Israel setelah mereka membuat patung lembu dari tuangan emas. Dalam Keluaran 32, kita membaca Musa sedang di Gunung Sinai bersama dengan Allah dan menerima perjanjian darinya. Ketika setelah 40 hari ia tidak kembali, bangsa Israel membuat keputusan. "Musa tidak ada," kata mereka. "Kita tidak tahu apa yang terjadi dengannya. Kita butuh Tuhan. Harun, buatkan kita Tuhan." Maka Harun mengambil semua anting-anting emas mereka, melelehkannya dan membuat patung lembu dari emas. Bangsa Israel mulai menari-nari mengelilinginya dan menyembahnya. Musa sedang di atas gunung dengan Tuhan ketika Tuhan menginterupsi pembicaraan mereka. Ia berkata, "Musa, engkau harus tahu apa yang terjadi di bawah, di kaki gunung. Ada pembicaraan begitu intim antara mereka. Baik Allah maupun Musa tidak bertanggung jawab atas tindakan bangsa Israel." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kau perintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban, sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu,
biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka, tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Keluaran 32 ayat 7-10. Ia berkata, Musa, menyingkirlah dari jalanku, dan biarlah aku berurusan dengan bangsa ini. Musa, engkau lihat, aku bisa membinasakan mereka dan tetap memegang janjiku dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Aku bisa menjadikan engkau sebagai satu yang melaluinya aku membangun kembali bangsa besar ini. Musa bisa berkata, baik Allah, musnahkanlah orang-orang ini. Lagi pula, mereka sudah menjadi beban bagiku sejak aku memimpin mereka keluar dari Mesir. Mulailah denganku, aku akan menjadi nenek moyang besar bangsa ini. Namun itu bukan yang Musa katakan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Keluaran 32 ayat 11. Dengan kata lain, Tuhan, mereka bukan milikku, mereka milikmu. Aku tidak bisa mengatur mereka. Engkau satu yang berurusan dengan mereka. Lalu pendoa rendah hati ini pergi. Ia menyatakan keprihatinan tertingginya untuk kemuliaan Allah. Ia beralasan karena Allah sudah membawa bangsa ini keluar dari Mesir. Orang-orang Mesir akan berkata, ia memiliki maksud jahat terhadap bangsa Israel selama ini. Selanjutnya, ia mengingatkan Allah mengenai janji-janji dan perjanjiannya. Ingatlah kepada Abraham, Ishak dan Israel, hamba-hambamu itu. Sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesallah Tuhan karena malapetaka yang dirancangkannya atas umatnya. Keluaran 32 ayat 13-14. Setelah menahan tangan Tuhan, Musa turun ke kaki gunung menangani bangsanya dan lalu naik lagi. Lalu kembalilah Musa menghadap Tuhan dan berkata, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka. Tetapi sekarang, kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Kejadian 32 ayat 31-32. Dalam pertukaran ini, kita melihat doa hati, permohonan dan perantaraan atau intercession Musa yang khusyuk. Allah, bangsa ini telah berdosa secara menyedihkan. Mereka layak mendapat pukulan-Mu. Aku minta belas kasih-Mu atas mereka. Namun jika tidak, Tuhan, biarlah penghakiman mereka turun atasku. Mazmur 106 memberi komentar ilahi atas insiden ini. Mereka membuat anak lembu di Horeb dan sujud menyembah kepada patung tuangan. Mereka menukar kemuliaan mereka dengan bangunan sapi jantan yang makan rumput. Mereka melupakan Allah yang telah menyelamatkan mereka, yang telah melakukan hal-hal yang besar di Mesir. Perbuatan-perbuatan ajaib di tanah Ham, perbuatan-perbuatan dahsyat di tepi laut Tebrau. Mazmur 106 ayat 19-23. Ketika dosa seseorang telah mengakibatkan pelanggaran, pendoa perantara atau intercessor berdiri di hadapan Allah dan berkata, Tuhan, aku menutup jarak pemisah. Pukulan-Mu tidak bisa jatuh ke atasnya kecuali jatuh ke atasku lebih dulu.
Contoh ini juga menunjukkan posisi pemohon yang berseru minta belas kasihan. Ini bukan satu-satunya bentuk perantaraan. Pendoa perantara berpusat pada Allah. Ia tidak fokus pada problem. Ia tidak fokus pada apa yang manusia bisa atau tidak bisa lakukan. Ia memiliki visi apa yang Allah bisa lakukan. Ketika pendoa perantara ditemukan di antara umat Allah, suatu tanda adanya kegagalan dalam tanggung jawab kita pada Allah dan sesama kita. Cerita Ayub berdoa untuk keluarganya contoh lain. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, 7 anak-anak laki-laki dan 3 anak perempuan, 10 korban bakaran, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Ayub 1 ayat 4 dan 5. Ini perantaraan. Berapa jauh kita bisa menerima tanggung jawab untuk dosa orang lain? Ini apa yang Ayub lakukan untuk anak-anaknya laki-laki dan anak-anaknya perempuan. Ia berkata, mungkin mereka sudah berdosa. Aku mempersembahkan korban bakaran. Dan ia bangun pagi-pagi untuk melakukannya. Dalam doa perantaraan secara korporat, orang-orang berkumpul untuk mempersembahkan korban mewakili seluruh tubuh, untuk berdiri sebagai representatif di hadapan Allah dan berkata, kita di sini mewakili jemaat kita. Tuhan, jika siapapun sudah berdosa, kita mempersembahkan korban. Tuhan, jika Engkau ingin berbicara pada tubuh, mereka semua tidak di sini, tetapi kita di sini. Ayub tidak mendapat banyak untuk pengorbanannya karena semua anak-anaknya laki-laki dan perempuannya mati dalam satu momen. Namun setelah Ayub lolos ujian, Allah mengembalikan 2 kali dari yang ia miliki sebelumnya. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 unta, 1.000 pasang lembu, dan 1.000 ekor keledai betina. Ia juga mendapat 7 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Ayub 42 ayat 12-13. Satu contoh perantaraan lagi. Ini gambaran dari Injil Lukas tentang Hana, seorang nabi. Lagi pula di situ ada Hana, seorang nabi perempuan, anak Fanuel dari suku Asher. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin, ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ ketika Yesus sedang dipresentasikan pada Tuhan dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Lukas 2 ayat 36-38. Perempuan tua itu tidak pernah meninggalkan bait Allah siang malam. Ia menggunakan sebagian besar waktunya dengan berpuasa. Apa dia? Dia adalah seorang perantara, intercessor. Kenapa ia di bait ketika ia bisa berdoa di rumahnya sendiri? Ia merepresentasi bangsanya. Ia di sana mewakili Israel berseru kepada Allah untuk penebusan Israel. Allah memberi upah kepadanya
bertahun-tahun doa dengan membiarkannya melihat penebus dan mengenalnya. Suatu hidup tersembunyi sebagai pendoa perantara tidak banyak dilihat mata publik, namun menggerakkan tangan Allah. Apakah kita bersedia mempertimbangkan tanggung jawab mempersembahkan diri kita kepada Allah sebagai seorang pendoa perantara? Ini 4 kualifikasi sebagai perantara Alkitabiah. Pertama, seorang perantara harus memiliki keyakinan absolut mengenai kebesaran Allah. Namun ia harus juga yakin secara absolut bahwa Allah akan menghakimi orang fasik. Tidak ada ruang untuk agama yang berpikir Allah terlalu baik untuk menghakimi dosa. Siapapun yang berpikir seperti itu tidak bisa memenuhi syarat menjadi pendoa perantara. Seorang perantara harus memiliki visi jelas mengenai keadilan absolut dan bahwa tidak bisa dihindarinya penghakiman Allah. Kedua, ia harus memiliki keprihatinan memuliakan Allah. Ini kenapa Musa 2 kali menolak tawaran menjadi nenek moyang bangsa Israel, bangsa terbesar di bumi. Ia berkata, Allah, itu tidak akan memuliakan engkau. Apa yang orang-orang Mesir akan katakan tentang karaktermu? Ketiga, seorang perantara harus memiliki persahabatan intim dengan Allah. Perantara adalah seseorang yang bisa berdiri di hadapan Allah dan berbicara padanya dengan terbuka, namun dengan sikap memuja dan hormat. Terakhir, untuk menjadi pendoa perantara membutuhkan keberanian khusus. Kita harus berani mengambil risiko atas hidup kita. Harun, sejenis pendoa perantara, ketika ia mengambil dupa kemenyan dan berdiri di antara wabah yang Allah sudah kirim dan umat Allah yang akan dimusnahkan olehnya. Bilangan 16 ayat 42-48. Sebagai pendoa perantara kita berkata, saya menghadapi risiko kematian, namun saya akan tetap berdiri di sini. Kelima adalah doa permohonan. Permohonan kata yang rumit untuk beberapa orang. Ketika kita memohon atau kita pemohon, hanya ada satu hal yang kita minta, belas kasih. Sering dikaitkan dengan perantaraan. Mari kita lihat 2 nas yang menggambarkan ini. Sakaria 12 ayat 10, suatu nubuatan yang diarahkan pada Israel. Tuhan berbicara dan ia berkata, Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem. Perhatikan urutannya. Pertama, pengasihan atau belas kasih. Lalu permohonan. Jika kita berkata, Allah, saya ingin datang ke hadapan-Mu dengan permohonan, Allah akan berkata, jika aku tidak memberimu kasih karunia, engkau tidak bisa melakukannya. Sebenarnya tidak ada doa yang bisa dipanjatkan kepada Allah tanpa kasih karunia-Nya. Jika tidak dimulai dengan kasih karunia Allah, tidak ada nilainya. Bagian selanjutnya dari ayat itu dalam Sakaria 12 ditulis, mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam dan akan meratapi Dia seperti orang meratapi anak tunggal, dan akan menangisi Dia dengan pedih seperti orang menangisi anak sulung. Ayat ini menggambarkan titik balik penanganan Allah atas Israel. Titik di mana mereka datang untuk bertobat dan mengakui Mesias, dibawa oleh roh kasih karunia dan permohonan. Allah logikal. Ketika Bapa mengutus Yesus ke Israel, Israel sebagai bangsa menolaknya. Allah tidak menolak umatnya, meski lalu Ia mengutus Roh Kudus. Namun ketika mereka menolak Roh Kudus, tidak ada lagi yang Ia bisa lakukan. Itu keputusan terakhir mereka melawan Allah.
Yesus berkata, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Matius 12 ayat 31. Ibrani 4 memberi gambaran indah lain mengenai permohonan. Ibrani ditulis kepada orang-orang percaya Yahudi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Allah duduk di atas takhta, namun takhta kasih karunia. Dan untuk apa kita datang? Untuk mendapatkan belas kasih dan menemukan kasih karunia sebagai penolong pada saat kita butuh. Jika kita merasa kewalahan dengan situasi yang kita hadapi dan berpikir tidak ada lagi yang bisa kita lakukan, maka dengar apa yang Allah katakan. Saat butuh adalah saat untuk datang. Orang-orang yang gagal menerima belas kasih dan kasih karunia adalah orang-orang yang tidak datang ke takhta. Kita dibutakan oleh kebenaran diri dan kemunafikan. Ketika kita datang, kita menerima. Keenam adalah doa perintah. Membawa kita ke dalam bidang berbeda, berbicara dengan agresi dan otoritas. Yosua 10 pasal yang bagus untuk mulai. Ayat ini menggambarkan pemandangan di tengah pertempuran. Bangsa Israel mengalahkan musuh-musuh mereka ketika hari sudah gelap. Jika harus berperang malam, mereka tidak bisa menyelesaikan tugas. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon, dan engkau, bulan, di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak, sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit, dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian, bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Yosua 10 ayat 12-14. Itu doa perintah yang ditujukan pada Tuhan. Kita bisa mengatakan pada situasi dan keadaan yang kita hadapi, bagaimana harus berubah. Namun kita tidak akan mendapatkan hasil kecuali kita sudah menghubungi Tuhan lebih dulu. Dan kedua, menerima urapan untuk melepaskan doa itu. Contoh perjanjian baru adalah insiden pohon ara yang Yesus kutuk. Ada dua catatan Injil mengenai cerita ini. Ini yang pertama. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara lalu pergi ke situ. Tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu, selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering? Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya.
Matius 21 ayat 18-22. Perhatikan ada dua cara menggunakan kata-kata perintah yang dikemukakan di sana. Satu cara terhadap hal-hal mewakili Allah. Yang satunya terhadap Allah mewakili hal-hal. Yesus tidak berdoa mengenai pohon ara. Ia juga tidak berdoa pada pohon ara yang adalah pemberhalaan. Ia berbicara pada pohon ara mewakili Allah. Ini bukan doa. Ia sederhananya mengatakan pada pohon ara apa yang harus dilakukan, dan pohon ara melakukannya. Sesuai pimpinan Roh Kudus, maka kita bisa berbicara pada sesuatu situasi atau keadaan mewakili Allah, seperti yang Yesus lakukan pada pohon ara, atau berbicara pada Allah mewakili sesuatu hal melalui doa. Insiden yang sama dicatat dalam Markus 11, namun ada kebenaran lebih jauh yang diungkapkan oleh Yesus. Kunci untuk mengerti semuanya. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Markus 11 ayat 20-22. Terjemahan harfiahnya, miliki iman Allah. Doa perintah adalah iman Allah yang diekspresikan dalam ucapan-ucapan, sehingga otoritatif seperti jika Allah sendiri yang mengucapkannya. Dalam arti tertentu, karena kata-kata ini dihembuskan oleh Roh Allah, ucapan-ucapannya dari Allah. Kitab suci menegaskan bahwa kata perintah ini adalah untuk kita gunakan hari ini. Karena hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan, supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun ke bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Yakobus 5 ayat 16-18. Dengan kata lain, melalui doa sungguh-sungguh kita bisa melakukan hal yang sama. Doa ini khususnya tepat untuk digunakan ketika kita mengikuti pengarahan Yesus mengusir roh-roh jahat. Markus 16 ayat 17. Ketujuh adalah doa komitmen. Sangat penting untuk dimengerti. Seperti dengan doa petisi, kadang-kadang cukup berdoa sekali dan stop. Ini contoh doa komitmen. Kita akan mengenali bagian pertama dari ayat ini dari Mazmur yang dikutip oleh Yesus di salib. "Ke dalam tangan-Mu-lah kuserahkan nyawaku. Engkau membebaskan aku, ya Tuhan, Allah yang setia." Mazmur 31 ayat 6. Ada waktu-waktu ketika keputusan-keputusan terbaik kita untuk menyerahkan situasi kita pada Tuhan adalah dengan melepaskan tangan. Mazmur 37 ayat 5 memberi dorongan ini. "Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak." Komitmen adalah tindakan. Dan sekali kita menyerahkan, kita tidak boleh kembali dan melihat apakah segala sesuatu bekerja sesuai keinginan kita. Kita cukup mempercayainya saja. Jika kita menyerahkan sesuatu pada Tuhan, tinggalkan. Jika kita berserah, maka kita harus percaya. Dan sementara kita percaya, Tuhan yang mengurusnya. Kedelapan adalah doa dedikasi. Ini mirip dengan doa komitmen. Dalam dua doa ini, kita memberi objek doa kita kepada Tuhan,
Namun dalam doa dedikasi, hal yang kita persembahkan adalah diri kita sendiri. Dalam doa dedikasi, kita memisahkan diri kita dan memilih untuk mengkonsekrasi atau menguduskan diri untuk pekerjaan khusus atau panggilan yang Allah telah letakkan atas hidup kita. Kita menemukan contoh ini dalam Yohanes 17 ayat 19, bagian dari apa yang kita sebut doa imam besar Yesus. Ia berbicara tentang hubungannya dengan murid-muridnya dan dengan Bapa. Ia berkata, "Aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran." Seperti Yesus, jika kita memilih memisahkan diri kita untuk Allah, maka kita memiliki Allah. Kita dalam tangannya dan tidak diizinkan melakukan apa yang kita mau. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 36, bahwa Bapa sudah menguduskannya dan mengutusnya ke dalam dunia. Bagaimana Bapa menguduskan Yesus? Ia tidak membuatnya kudus, karena ia sudah kudus. Sebaliknya, ia memisahkannya untuk pekerjaan yang tidak seorang pun bisa lakukan. Jadi di titik ini Yesus berkata, "Aku menguduskan diriku. Aku memisahkan diriku untuk pekerjaan yang Allah sudah pilih untukku." Dengan pengudusan, inisiatifnya selalu dari Allah. Kita tidak bisa menguduskan diri kita sendiri untuk sesuatu yang Allah belum kuduskan kita. Kita harus menemukan untuk apa Allah sudah pisahkan kita. Lalu kita memisahkan diri kita untuk melakukannya, merespons dengan kehendak kita sendiri. Luar biasa banyak sekali orang-orang Kristen lahir baru belum pernah menemukan ini. Allah sudah memisahkan kita, namun tidak menjadi efektif sampai kita memisahkan diri kita sendiri. Kita tidak perlu melakukan ini karena sukarela. Namun ingat, Alkitab tidak memberi kita izin untuk bersumpah dan lalu minta dirubah kembali. Kesembilan adalah doa persisten. Yesus mengajar murid-muridnya untuk berdoa doa persisten. Katanya kepada mereka, "Jika seorang di antara kamu pada tengah malam pergi ke rumah seorang sahabatnya dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamkanlah kepadaku 3 roti, sebab seorang sahabatku yang sedang berada dalam perjalanan singgah ke rumahku, dan aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu aku. Pintu sudah tertutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikannya kepada saudara.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan memberikannya kepadanya karena orang itu adalah sahabatnya, namun karena sikapnya yang tidak malu itu, ia akan bangun juga dan memberi kepadanya apa yang diperlukannya." Lukas 11 ayat 5-8. Dengan kata lain, kita harus mengetok, membiarkan teman kita tahu ia tidak akan bisa tidur malam itu sampai ia bangun dan memberi kita roti. Yesus memuji dan menghargai sikap persisten itu. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Ayat 9 dan 10. Doa persisten ini berbeda dari doa petisi yang menerima sesuatu yang didoakan, bahkan meskipun sering mensyaratkan kegigihan untuk menjaga saluran hubungan dengan Allah. Dalam kasus doa petisi, kita berdoa, kita menerima, kita berkata, "Terima kasih Tuhan." Itu saja.
Dalam doa persisten, kita terus mengetok, terus meminta sesuatu yang kita inginkan sampai pintu dibuka. Kisah Para Rasul 12 memberi kita contoh doa persisten gereja mula-mula. Raja Herodes menghukum mati Yakobus, saudara Yohanes. Lalu ia menahan Petrus untuk dihukum mati setelah Paskah. Di titik ini, gereja di Yerusalem berkumpul berdoa sungguh-sungguh, doa persisten mewakili Petrus. Kadang-kadang Allah tidak bertindak hanya atas doa seorang individu. Dibutuhkan doa korporat, sekelompok orang-orang percaya yang memiliki komitmen berdoa bersama. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Kisah Para Rasul 12 ayat 5. Perhatikan kata tetapi. Tetapi itu merubah arah peristiwa. Kesatuan doa korporat gereja membuka jalan untuk intervensi seorang malaikat yang datang dari Allah dan membebaskan Petrus keluar dari penjara. Dengan cara ini, doa-doa gereja untuk Petrus dijawab. Namun Allah masih harus tetap menangani Raja Herodes. Dalam ayat-ayat penutupan Kisah Para Rasul 12, Lukas menggambarkan Herodes dalam pakaian kerajaan, duduk di takhta pengadilan, berpidato kepada rakyat Tirus dan Sidon. Di akhir orasinya, orang-orang menyambut dengan tepuk tangan dan berseru, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Ayat 22. Dengan membusukkan dada dan kesombongan atas apa yang ia capai, Herodes menerima tepuk tangan rakyat. Catatan menyimpulkan bahwa segera setelah itu, seorang malaikat Tuhan menghantam Herodes jatuh karena ia tidak memuliakan Allah. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ayat 23. Lihat lagi kerja doa persisten gereja. Semua yang sudah menentang firman dan tujuan Allah digulingkan. Dan Herodes mati kematian yang menyedihkan, menderita dan memalukan. Perhatikan itu intervensi malaikat yang mengakhiri karir Herodes. Apa yang membawa intervensi malaikat dua kali dalam cerita? Doa gereja. Mari kita tanya diri kita dalam semua terang itu, siapa sesungguhnya yang memerintah? Apakah Herodes atau gereja? Jawabannya, Herodes duduk di takhta, namun gereja yang memerintah. Dalam kasus ini, melalui doa persisten. Jika kita sungguh-sungguh percaya, kita akan menerimanya. Asal kita tidak berhenti berdoa. Satu-satunya jalan kita kalah adalah ketika kita menyerah. Karena banyak doa-doa persisten dan petisi untuk kesembuhan. Karena mujizat dan kesembuhan berbeda. Mujizat melebihi kesembuhan. Perbedaannya, mujizat sering seketika dan bisa dilihat atau visible. Sementara kesembuhan sering tidak bisa dilihat dan prosesnya bertahap. Ketika orang masih dalam proses disembuhkan, dan karena mereka tidak mengalami mujizat, mereka pikir tidak terjadi apa-apa. Padahal mereka sudah menerima kesembuhan. Ini penting untuk dimengerti. Karena jika kita menerima kesembuhan, respons kita sangat menentukan. Seandainya kita didoakan dan Allah menjamah kita, namun kita belum menerima kesembuhan total, dan kita berkata, tidak terjadi apa-apa, maka proses kesembuhan kita berhenti di situ. Mujizat biasanya dilepaskan melalui tindakan iman sederhana. Jika kita ingin mempelajari seseorang yang mengalami banyak mujizat, lihat Nabi Elisa. Hampir setiap mujizat yang ia lakukan dilepaskan melalui tindakan iman yang agak konyol.
Sebagai contoh, ada mata air di luar kota Yeriko yang airnya jelek. Ia mengambil wadah garam dan membuang garam ke dalam mata air dan berkata, "Maka Tuhan berkata, Aku sudah menyembuhkan air." Setiap orang tahu garam tidak menyembuhkan air. Namun kita bisa pergi ke mata air itu hari ini, lebih dari 2000 tahun kemudian, dan airnya sudah sembuh atau bagus. Garam tidak menyembuhkan mata air, namun tindakan kecil iman melepaskan kuasa mujizat Allah ke dalamnya. Lihat 2 Raja-Raja 2 ayat 19-22. Dua doa terakhir adalah memberkati dan mengutuki. Ini doa memberkati Alkitabiah yang mungkin kita kenal. Ke-11 adalah doa memberkati. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 23-26. Ini 6 berkat yang kita bisa doakan untuk seseorang yang kita ingin berkati. 1. Tuhan memberkati kita. 2. Melindungi kita. 3. Menyinari kita dengan wajahnya. 4. Memberi kita kasih karunia. 5. Menghadapkan wajahnya kepada kita. 6. Memberi kita damai sejahtera. Masih ada satu lagi. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Ayat 27. Itu berkat ketujuh, meletakkan namanya atas mereka, membuat mereka sempurna. Bagi orang tua, itu bagaimana kita bisa memberkati anak-anak kita. Kita bisa meletakkan nama Tuhan atas mereka setiap hari, dan Ia akan melindungi mereka. Suatu privilege bisa memberkati. Ke-12 adalah doa mengutuki. Di sisi lain dari memberkati adalah mengutuki. Sebagian besar orang Kristen tidak sadar kita juga memiliki kuasa untuk mengutuk. Mari kembali ke cerita dalam Matius 21 mengenai Yesus berjalan melewati pohon ara yang tidak menghasilkan buah selain daun-daun. Banyak rencana dan program dan hal-hal lain kita lihat hari ini tampak seolah-olah menghasilkan buah. Namun ketika kita melihat lebih dekat, ternyata sama sekali tidak berbuah. Yesus tidak masa bodoh mengenai ini. Ia tidak berkata, tidak apa-apa tidak berbuah. Melainkan ia berkata, engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya. Keesokan harinya, ketika mereka melewati pohon ara, keringlah pohon itu sampai ke akar. Murid-murid terkesan, dan ini apa yang Yesus katakan pada mereka. Sesungguhnya, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang berbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Matius 21 ayat 21. Kita semua fokus memindahkan gunung, namun Yesus berkata, kita bisa juga melakukan apa yang terjadi dengan pohon ara itu, mengutuk. Jika Roh Allah mendorong kita menggunakan doa ini, bisa untuk tujuan-tujuan Allah. Yesus tidak pernah tidak peduli. Ia tidak pernah netral. Ia di satu pihak atau di pihak yang berlawanan. Ia mengharapkan setiap orang menjadi seperti dirinya. Yesus berkata, mereka harus persisten dalam doa dan tidak jemu-jemu.
Lihat Lukas 18 ayat 1-8. Karakter Kristen melibatkan persistensi dalam doa. Bukan pergi kepada Allah dengan daftar belanja. Itu bukan berdoa sama sekali. Ingat, Yesus berkata, Bapa kita tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita minta padanya. Lihat Matius 6 ayat 8. Kita tidak perlu bilang kepada Allah apa yang kita butuhkan. Yang penting kita masuk ke dalam hubungan intim dengan Allah, sehingga ketika kita minta padanya apa yang kita butuh, kita tahu kita akan menerimanya. Ada beberapa hal yang mungkin kita sudah doakan 10 tahun dan belum kita terima. Ketika itu terjadi, kita akan menyadari apakah kita berdoa dalam iman atau dalam ketidakpercayaan. Jika kita berdoa dalam ketidakpercayaan, kita kemungkinan berkata, saya sudah berdoa 10 tahun dan tidak terjadi apa-apa. Namun jika kita berdoa dengan iman kita berkata, jawabannya adalah 10 tahun lebih dekat daripada ketika kita mulai berdoa. Ini harus menciptakan hasrat dalam diri kita untuk belajar berdoa. Luar biasa menjadi bagian dari doa ilahi. Sementara kita berdoa bersama di bawah Roh Kudus sesuai dengan kehendak Allah yang diungkapkan dalam firman-Nya. Yesus berkata, doa-doa kita akan dijawab. Amin.